Manggarai Barat merupakan wilayah yang kaya akan warisan alam dan budaya. Salah satu kekayaan utamanya adalah keragaman pangan lokal yang telah menghidupi masyarakatnya dari generasi ke generasi. Kini, di tengah laju pariwisata dan modernisasi, pengetahuan tentang pangan lokal menghadapi tantangan. Banyaknya pilihan makanan baru, alasan kepraktisan, wawasan pangan yang terputus, dan akses ketersediaan makanan lokal yang sulit membuat pola konsumsi orang muda perlahan bergeser. Makanan tradisional seperti nasi kolo, luwuk, latung cero, hingga utelomak yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari sekarang semakin sulit ditemukan. Meskipun demikian, masih ada yang bertahan. Mereka yang menjaga setiap benih, setiap resep, agar tak hilang dan tetap hidup. Seperti Erin, orang muda yang bergerak mendokumentasikan pangan lokal yang mulai terlupakan. Erin merasa penting untuk mengenalkan kembali kekayaan pangan yang ada di tempatnya. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Nanti dikantongin di sini ya Bu. Kalau nama lokalnya ini apa Ibu? Desiana, ini kan untuk sayur-sayuran, bisa juga untuk buat bahan makanan. Kalau orang tua dulu kan kalau yang sudah tua itu menjadi makanan tradisi, makanan lokal begitu. Pengarsipan pangan lokal berawal dari kesenangan. Awalnya tuh ketika saya ke kebun, ketika misalnya tuh lihat sayur atau lihat apapun di kebun, jadi saya memotretnya sambil menanyakan kepada para tetua adat di sini atau para pendahulu atau orang tua yang lebih mengenal tentang pangan lokal ini. Karena saya melihat juga belum ada orang muda di kota ini yang tertarik untuk mengarsipkan pangan lokal ini. Terus juga untuk mengetahui persebaran pangan lokal yang ada di Manggarai Barat, supaya pangan lokal ini dilestarikan eksistensinya agar tidak tergerus zaman. Aktivitas yang cukup padat itu yang biasa membuat teman-teman ini untuk bukan enggan tapi lebih ke sulit untuk mengakses makanan-makanan lokal. Kalau pangan lokal kan prosesnya itu cukup panjang ya untuk diolah. Jadinya teman-teman itu lebih ya cari praktisnya aja sih sebenarnya. Di Bajo itu ada makanan-makanan baru yang masuk dan cepat saji dengan konsep yang dibuat begitu bagus dan menarik. Jadi kebanyakan lebih suka makanan yang cepat saji meskipun punya rumah sendiri di Labuan Bajo. Salah satu media yang bantu saya untuk memperkenalkan pangan lokal ini itu adalah lewat Instagram saya. Jadi saya memotret, contoh tadi memotret makanan lokal di Masang Pacar, lebih tepatnya di Sase ini, ada fotonya terus di caption di bawahnya supaya orang tahu, oh makanan lokal ini tuh berasalnya tuh dari Masang Pacar. Harapan saya setidaknya orang datang ke Manggarai Barat itu bukan cuman mereka melihat wisata yang ada di Labuan Bajo, bukan cuman melihat keindahan alam di Labuan Bajo, tetapi orang juga kenal bahwa oh di Manggarai Barat ini ada nih yang lebih unik, ada nih pangan lokalnya. Selain itu, ada Ani yang berupaya untuk memelihara informasi tentang pangan lokal melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan. Ani berjuang dengan membuat ruang belajar yang ia sebut kebun belajar. Tempat di mana ia mengajarkan tidak hanya cara menanam tanaman lokal, tetapi juga cara memasak makanan tradisional Manggarai Barat kepada para wisatawan. Kebun belajar itu memang inisiatif yang saya bangun sebagai wadah tempat orang-orang belajar dari segala usia, orang tua, orang muda. Jadi memang kebun belajar ini merupakan wadah tempat orang-orang belajar. Program yang saya bikin di situ ada cooking class, ada kita juga belajar berkebun, ada juga kita belajar bahasa Inggris. Nah, kalau untuk yang cooking class ini memang menjadi salah satu kegiatan yang unik. Kenapa? Karena ini menjadi satu penghubung antara orang tua dan orang muda. Sehingga ada transfer informasi yang dikasih dari orang tua ke orang muda untuk dilanjutkan lagi diberikan kepada orang muda yang lain ataupun untuk generasi-generasi penerus berikutnya. Saya melakukan proses diskusi dengan mama-mama yang memang mereka tinggal di seputaran kebun belajar. Jadi mereka tuh memperkenalkan kepada saya tentang makanan yang memang mereka dari dulu coba daripada saat mereka kecil. Itu bikin menurut saya itu sangat unik. Hasil diskusi dengan mama-mama ini yang menurut saya bahwa oh makanan ini perlu sekali untuk diperkenalkan supaya dia tetap lestari. Mereka juga akan menjelaskan, menceritakan bagaimana mereka terbiasa dengan makanan itu sejak kecil.
Orang masih buat itu nasi kolo. Karena selain itu mudah untuk dikelola. Karena bambunya ada, kayu bakarnya kayak kayu kesambi, ada jati lokal dulu. Sehingga kayu-kayu itu menjadi pemanasnya, menjadi apinya untuk bisa masak. Saya dulu sama mama saya suka latun cero, lobuk, sama rebok. Kalau jagung lobuk kan ditumbuk dulu itu, keluar kulit arinya, terus ditapis, ditumbuk lagi kalau masih ada kulit arinya itu. Campurnya dengan kacang merah itu, dimasak sampai betul-betul lembut. Penemannya juga bisa pakai sayur lomak. Zaman masih kecilnya kami, itu memang mama budidaya itu seperti tanam padi ladang. Dulu tidak ada sabab, hanya ada ladang. Sekarang tidak pernah lihat lagi. Mungkin itu tugasnya orang pertanian untuk membudidayakan itu, supaya makanan-makanan khas dulu itu yang mereka usahakan. Supaya anak-anak sekarang mengenal, oh orang tua kami dulu atau nenek kakek kami dulu, ini loh makanan dasarnya mereka. Kata-kata para mama tadi bukan sekedar kenangan. Warisan pangan lokal seperti ini menghadapi tantangan karena tidak terdokumentasi dengan baik. Disinilah peran komunitas dan generasi penerus menjadi krusial. Bagaimana caranya agar pengetahuan tradisional ini tidak hilang? Jawabannya mungkin terletak pada sebuah inisiatif yang disebut Simpang Belajar. Dengan adanya kegiatan Simpang Belajar ini, saya pribadi didorong untuk pentingnya pengarsipan lokal ini. Nah, kemarin salah satu dalam kegiatan Simpang Belajar juga dibikin konten. Bagaimana sih kita buat konten yang tentang pengarsipan lokal dan nanti dipublish ke media sosial. Melalui Simpang Belajar ini juga saya tahu step-step apa yang harus saya lakukan dengan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang dibagi kepada saya dalam proses kegiatan di Simpang Belajar ini. Jadi salah satu hal penting yang menurut saya tidak akan dapatkan di proses belajar di tempat lain. Pangan lokal bukan hanya sekadar bahan makanan, tetapi adalah identitas dan warisan budaya yang harus dilestarikan. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga keberagaman pangan dan memastikan bahwa tradisi kuliner yang telah eksis sejak dulu kala tidak akan hilang ditelan zaman. Sebuah warisan yang harus terus diperkenalkan dan dihargai. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Saya sangat berharap ini akan menjadi salah satu penggerak untuk teman-teman orang muda mampu untuk menjadi penerus dan melakukan banyak kegiatan yang mengangkat terkait pangan lokal, sehingga pangan lokal yang ada di Manggarai Barat terus terlestari dan mampu juga diperkenalkan secara umumnya untuk masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara.